Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi mata kuliah dari Sistem Informasi Akuntansi, yaitu judulnya Confidentiality and Privacy Controls. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan dulu kelompok 2 itu terdiri dari saya, Siti Sofia Karendisa, dan rekan saya, Kak Valentinus Pratama. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Silahkan Kak Valen. Oke, terima kasih Kak Sofia. Pertama-tama kita akan membahas tentang melindungi kerahasiaan dan privasi. Organisasi seperti yang kita tahu atau perusahaan memiliki banyak sekali informasi sensitif, termasuk rencana strategis, entah itu rahasia dagang, informasi biaya, dokumen hukum, maupun perbaikan proses. Nah, kekayaan intelektual ini seringkali penting bagi keunggulan kompetitif dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual organisasi dan informasi serupa yang dibagikan oleh mitra bisnisnya telah lama diakui sebagai tujuan dasar keamanan informasi. Nah, kita membahas tentang melindungi kerahasiaan dan privasi dalam konteks organisasi maupun perusahaan. Dan jadi pertanyaan besar di sini adalah bagaimana sih cara perusahaan ini atau organisasi ini untuk melindungi kerahasiaan data mereka dan privasi data mereka? Akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini perusahaan atau organisasi eh, mempunyai 4 langkah dasar untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Pertama ada identifikasi dan menggolongkan informasi, kedua ada enkripsi, ketiga ada kontrol akses, empat ada pelatihan yang akan kita bahas satu persatu. Next, Kak Sofi. Oke, poin pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi informasi. Nah, langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan dan privasi adalah dengan mengidentifikasi di mana informasi tersebut itu berada dan siapa memiliki akses terhadap informasi tersebut. Mungkin kedengarannya gampang ya, namun melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap setiap penyimpanan informasi digital dan kertas ini memakan waktu dan biaya karena melibatkan banyak sekali pemeriksaan dan lebih dari sekedar isi sistem keuangan organisasi. Misalnya, perusahaan manufaktur biasanya menggunakan otomatisasi pabrik berskala besar. Sistem ini berisi instruksi yang dapat memberikan keuntungan, biaya, atau peningkatan kualitas produk yang signifikan dibanding pesaing. Dan oleh karena itu harus dilindungi dari pengungkapan atau gangguan yang tidak sah. Nah, setelah informasi yang perlu dilindungi ini kita identifikasi, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan informasi tersebut berdasarkan nilainya atau value-nya bagi organisasi. Praktik manajemen tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait atau yang bisa kita uh, kenal dengan namanya COVID 2019 menunjukkan bahwa klasifikasi adalah tanggung jawab pemilik informasi, bukan profesional keamanan informasi, karena hanya pemilik informasi yang memahami bagaimana informasi tersebut digunakan. Selanjutnya Kak Sofia untuk poin kedua. Lalu yang poin kedua ada melindungi informasi sensitif dengan enkripsi. Enkripsi ini akan dibahas lebih lanjut nantinya oleh Kak Sofia, tapi saya akan sedikit membahas tentang enkripsi ini ya. Uh, Enkripsi ini adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Alat ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi informasi dalam transit melalui internet. Enkripsi ini juga merupakan bagian penting dari pertahanan mendalam
untuk melindungi informasi yang disimpan di situs web atau di cloud public. Misalnya, banyak kantor akuntan telah menciptakan portal aman yang mereka gunakan untuk berbagi informasi audit, pajak, atau konsultasi sensitif dengan klien. Nah, tapi enkripsi bagaimanapun bukanlah obat yang mujarab atau bukanlah alat yang bisa melindungi secara keseluruhan. Enkripsi ini hanya melindungi informasi saat disimpan atau dikirimkan, bukan selama pemrosesan. Karena informasi harus didekripsi agar dapat diproses. Oleh karena itu, karyawan yang menjalankan program yang menggunakan informasi sensitif ini berpotensi untuk melihat informasi rahasia tersebut. Oleh sebab itu, maka perusahaan tersebut harus melakukan pelatihan bagi karyawan tersebut yang akan saya bahas di poin nomor 4. Sekarang saya akan membahas poin nomor 3. Boleh next, Kak Sofia. Poin ketiga di sini adalah mengontrol akses terhadap informasi sensitif. Nah, organisasi atau perusahaan menggunakan kontrol autentikasi dan otorisasi untuk membatasi akses ke sistem informasi yang berisi informasi sensitif. Namun, kontrol autentikasi dan otorisasi tidak cukup untuk melindungi kerahasiaan dan privasi, karena kontrol tersebut hanya mengontrol akses awal terhadap informasi sensitif yang disimpan secara digital. Nah, maksud saya organisasi perlu melindungi informasi sensitif di seluruh siklus usahanya atau siklus bisnisnya, termasuk distribusi dan pembuangannya. Terlepas dari apakah informasi tersebut disimpan secara digital atau fisik. Oleh karena itu, kontrol autentikasi dan otorisasi dasar perlu dilengkapi dengan kontrol akses digital dan fisik tambahan. Lalu saya akan membahas tentang IRM di sini. Jadi yang kita tahu perangkat lunak seperti IRM atau Information Right Management ini memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap informasi sensitif yang disimpan dalam format digital. IRM ini menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses ke file atau dokumen tertentu, tetapi juga untuk menentukan tindakan seperti membaca, menyalin, mencetak, atau berpindah ke perangkat USB dan lain-lain yang dapat dilakukan oleh individu yang diberi akses ke sumber daya tersebut. Nah, saat ini untuk kontrol akses, melindungi kerahasiaan juga memerlukan kontrol atas komunikasi keluar. Nah, salah satu alat yang mencapai hal itu adalah perangkat lunak pencegahan kehilangan data atau DLP atau data loss prevention yang bekerja seperti program antivirus secara terbalik dengan cara memblokir pesan keluar baik dari email, DM, atau cara yang lain. Saya akan membahas tentang poin nomor 4. Boleh next, Kak Sofi? Ya, di poin keempat atau cara keempat bagaimana perusahaan melindungi kerahasiaan dan privasi mereka, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, pelatihan karyawan bisa dibilang sebagai kontrol yang paling penting untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Karyawan perlu mengetahui informasi apa saja yang dapat mereka bagikan dengan pihak luar dan informasi apa saja yang perlu dilindungi. Sebagai contohnya, karyawan seringkali tidak menyadari pentingnya informasi yang mereka miliki, seperti langkah-langkah penghematan waktu atau fitur yang tidak terdokumentasi yang mereka temukan ketika menggunakan program perangkat lunak tertentu. Karyawan ini juga perlu diajarkan cara melindungi data sensitif. Pelatihan harus mencakup topik-topik seperti cara menggunakan perangkat lunak enkripsi dan pentingnya untuk selalu keluar dari aplikasi atau logout dari aplikasi dan menggunakan screen saver yang dilindungi kata sandi sebelum meninggalkan laptop atau workstation mereka tanpa pengawasan
untuk mencegah karyawan lain mendapatkan akses yang tidak sah ke informasi tersebut. Nah, karyawan ini juga perlu mengetahui cara memberi kode pada laporan yang mereka buat untuk mencerminkan pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga karyawan lain tahu bagaimana menangani laporan tersebut. Dari 4 poin yang sudah saya bahas, empat-empatnya merupakan langkah dasar bagi perusahaan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi mereka. Yang sebagaimana kita tahu, akhir-akhir ini atau baru-baru ini terdapat kejadian yang cukup besar untuk Indonesia ya, yang dimana kita tahu sendiri pusat data nasional kita kena hack, eh, yang dimana memang agak miris kalau kita ngebahas ini secara lebih lanjut ya, karena memang salah satu penyebab eh, data atau pusat data kita ke hack ya karena memang perlindungan terhadap data itu tidak ketat. Yang saya dengar-dengar dari sosial media, passwordnya hanya seperti password-password warnet yang cuma admin 12345 dan segala macam. Lalu juga kurangnya penerapan yang dimana alasannya backup itu opsional, kata BSSN sendiri, yang dimana kita tahu backup itu seharusnya terjadi secara default. Bukan secara otomatis, maksud saya adalah hal ini memang harusnya dilakukan tanpa perlu adanya SOP atau peraturan yang mengatur tentang backup ini. Jadi seharusnya ini sudah berjalan secara otomatis ya, secara apa ya? Secara memang secara berjalannya pekerjaan mereka gitu. Dan eh, ya kita nggak tahu apa yang terjadi di BSSN ya. Kenapa mereka bisa istilahnya tanda kutip lemah sekali dalam menjaga data sensitif publik yang dimana di dalamnya itu berisi data-data keluarga Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang privacy regulation. Boleh Kak Sofia di next? Nah, saya akan membahas tentang privacy regulation and generally accepted privacy principle atau regulasi privacy dan prinsip privacy yang diterima secara umum. Di sini saya akan membahas dua privacy regulation, yaitu pertama EU GDPR atau European Union's General Data Privacy Regulation, dan yang kedua adalah US Laws. Pertama-tama kita membahas tentang GDPR dulu. Nah, GDPR itu apa sih? Jadi GDPR itu adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Eropa, serta yang dikelola pihak manapun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa, yang telah disepakati Parlemen Uni Eropa pada tanggal 27 April 2016. Nah, GDPR ini bisa dikatakan merupakan salah satu peraturan privasi yang paling ketat dan paling luas jangkauannya. Salah satu contohnya atau alasannya kenapa GDPR ini merupakan peraturan privasi yang bisa dibilang paling ketat, yaitu GDPR ini memberlakukan denda yang sangat besar, bisa sampai 4% dari pendapatan global untuk masalah-masalah pelanggaran privasi. Nah, GDPR juga memengaruhi langkah-langkah keamanan organisasi atau perusahaan, terutama proses respon insidennya. Karena GDPR ini mengharuskan organisasi untuk memberitahu regulator dalam waktu 72 jam atau sekitar 3 hari setelah menemukan pelanggaran. Nah, GDPR juga memberikan sejumlah hak baru bagi orang-orang, termasuk akses ke data yang dimiliki organisasi tentang mereka. Uh, Lalu privacy regulation yang akan saya bahas selanjutnya adalah US Laws. Yang jelas kalau kita bicara US berarti peraturan di Amerika Serikat ya. Nah, Amerika Serikat ini memiliki berbagai undang-undang federal
dan negara bagian yang mencakup berbagai aspek privasi data, seperti data kesehatan, informasi keuangan, atau data yang dikumpulkan dari anak-anak. Nah, privasi data di Amerika Serikat ini sangat berbeda dengan yang di Uni Eropa atau GDPR, di mana GDPR ini memiliki undang-undang privasi data komprehensif, yaitu artinya adalah meskipun beberapa negara bagian telah mengesahkan undang-undang, privasi data komprehensif mereka sendiri yang menarik perbandingan dengan sistem Uni Eropa, atau pada kesimpulannya US Law ini menarik atau ingin menyamai peraturan GDPR milik Uni Eropa. Nah, meskipun demikian, US Law ini memiliki beberapa kelemahan dibandingkan GDPR. Di antaranya adalah data yang dikumpulkan oleh sebagian besar produk yang digunakan orang setiap harinya ini tidak diatur. Karena tidak ada undang-undang privasi federal yang mengatur banyaknya perusahaan. Nah, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan dengan data tersebut, kecuali jika suatu negara bagian tersebut memiliki undang-undang privasi datanya sendiri. Lalu kalau kita bahas tentang US laws mengenai privacy data, kita mungkin mengenal seperti namanya ada California Consumer Privacy Act atau CCPA di California, lalu Virginia Consumer Data Protection Act atau VCDPA di Virginia, dan lain-lain. Lalu menjadi pertanyaan di sini adalah, kenapa US laws mempunyai banyak sekali peraturan privasi data? Kenapa mereka tidak menyamakan seperti GDPR yang dimana undang-undangnya hanya satu dan mengatur banyaknya negara di Uni Eropa? Nah, jawabannya di sini itu terletak pada bentuk pemerintahan di Amerika sendiri ya. Yang dimana kita tahu kalau Amerika kan merupakan negara federal. Nah, sebagai negara federal, Amerika Serikat memberikan kekuasaan otonomi kepada pemimpin masing-masing daerah, memberikan hak kepada para pemimpin di daerah-daerahnya untuk membuat peraturan mereka sendiri. Nah, walaupun demikian, walaupun dari segala banyaknya peraturan privasi data di daerah-daerah atau di negara-negara bagian di Amerika Serikat, ada beberapa peraturan yang berlaku secara nasional, seperti Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA untuk perlindungan data pasien di rumah sakit. Lalu nextnya, kalau misalkan di Uni Eropa ada GDPR dan di US laws ada, di Amerika Serikat memiliki banyak sekali peraturan privasi. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah Indonesia mempunyai peraturan privasi untuk mengatur perlindungan data pribadi milik warga-warganya? Jawabannya iya, ada. Yang dimana kita tahu adanya UU ITE untuk mengatur kehidupan sosial media orang-orang ya. Dan juga ada UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dengan adanya peraturan ini masih banyak sekali masalah pelanggaran privasi? Seperti contohnya doxing dan segala macam. Nah, kalau menurut saya peraturan secara tulis saja tidak cukup ya. Karena memang penanganannya dari pemerintah sendiri bisa dibilang kurang ketat. Itu yang pertama. Lalu kedua adalah kesadaran masyarakat kita masih kurang terhadap peraturan, yang dimana bisa kita lihat kayak kita mengenal mereka mungkin kalau di sosial media dengan julukan keyboard warrior ya, yang dimana mereka tanpa pikir panjang mengetik atau membuat kegaduhan di sosial media dengan mereka membuat nama palsu atau akun palsu,
yang dimana nantinya kalau mereka kan keyboard warrior ini merasa kalau saya bikin akun palsu, saya aman. Mindset mereka seperti itu. Tapi ketika mereka ketahuan, mereka dilaporkan polisi, kan beda lagi tuh. Mereka jadi kayak, ya mohon maaf segala macam. Nah, kesadaran akan pentingnya privacy ini menjadi PR ya bagi Indonesia sendiri. Lalu next, Kak Sofia. Lalu di sini saya akan membahas tentang Generally Accepted Privacy Principle atau prinsip-prinsip yang diterima secara umum. Di sini ada 10 poin, yaitu poin pertama itu ada manajemen. Nah, di sini organisasi perlu menetapkan seperangkat prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pelanggan, serta informasi tentang pelanggan mereka yang diperoleh dari pihak ketiga, seperti biro kredit dan lain-lain. Lalu poin kedua yang akan saya bahas yaitu adalah notis atau pemberitahuan. Di sini organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada saat atau sebelum mengumpulkan informasi pribadi dari pelanggan atau sesegera mungkin setelahnya. Lalu poin ketiga ada choice and consent atau pilihan dan persetujuan. Di sini eh, organisasi harus menjelaskan pilihan yang tersedia bagi individu dan mendapatkan persetujuan mereka sebelum pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi mereka. Lalu di sini ada poin keempat yaitu collection atau pengumpulan. Di sini organisasi harus mengumpulkan hanya informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah penggunaan cookie di situs web. Nah, cookie itu apa sih? Nah, cookie itu adalah file teks yang dibuat oleh situs web dan disimpan di hard disk pengunjung. Cookie menyimpan informasi tentang apa yang telah dilakukan pengguna di situs. Lalu ada poin kelima, use, retention, and disposal atau penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan. Di sini, organisasi harus menggunakan informasi pribadi pelanggan hanya dengan cara yang dijelaskan dalam kebijakan privacy yang dinyatakan dan menyimpan informasi tersebut hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. Jika informasi tersebut tidak lagi berguna, informasi tersebut harus dibuang dengan cara yang aman. Ini inti dari poin kelima. Lalu di sini ada poin keenam atau akses. Di sini organisasi harus memberikan kemampuan kepada individu untuk mengakses, meninjau, dan mengoreksi informasi pribadi yang disimpan tentang mereka. Lalu ada poin ketujuh, yaitu disclosure to third parties atau pengungkapan kepada pihak ketiga. Organisasi harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggan mereka kepada pihak ketiga hanya dalam situasi dan cara yang telah dijelaskan dalam kebijakan privasi organisasi dan hanya kepada pihak ketiga yang memberikan tingkat perlindungan privasi yang sama dengan organisasi yang pada awalnya mengumpulkan informasi tersebut. Nah, di dalam prinsip ini memiliki implikasi bahwa dalam penggunaan komputasi awan, karena menyimpan informasi pribadi pelanggan di awan atau cloud, dapat membuatnya dapat diakses oleh karyawan penyedia cloud itu. Oleh karena itu, informasi tersebut harus dienkripsi setiap saat. Lalu yang poin ke-8 ada keamanan atau security. Di sini sebuah organisasi harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi informasi pribadi pelanggannya dari kehilangan atau pengungkapan yang tidak sah. Memang kita tahu tidak mungkin melindungi privasi tanpa keamanan informasi yang memadai. Oleh karena itu, organisasi harus menggunakan berbagai kontrol preventif
detektif, dan proaktif untuk membatasi akses ke informasi pribadi pelanggan mereka. Nah, akan tetapi untuk mencapai tingkat keamanan informasi yang dapat diterima, yang dapat diterima tidaklah cukup untuk melindungi privasi, karena keamanan hanya melindungi dari akses yang tidak sah ke data, tetapi tidak mengontrol apa yang dilakukan pengguna yang berwenang dengan data tersebut. Lalu ada poin ke-9 yaitu quality atau kualitas. Di sini sebuah organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggan mereka dan menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa informasi tersebut cukup akurat. Lalu juga dapat menyediakan cara bagi pelanggannya untuk meninjau informasi pribadi yang disimpan oleh organisasi. Itu dapat menjadi cara untuk hemat biaya untuk mencapai tujuan ini. Lalu yang ke-10 ada monitoring and enforcement atau pemantauan dan penegakan. Nah, di sini sebuah organisasi harus memverifikasi secara berkala bahwa karyawan mereka mematuhi kebijakan privasi yang dinyatakan. Selain itu, organisasi harus menetapkan prosedur untuk menanggapi keluhan pelanggan, termasuk penggunaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Nah, secara ringkas, GAP ini atau Generally Accepted Privacy Principle menunjukkan bahwa melindungi privasi informasi pribadi pelanggan membutuhkan penerapan kebijakan, prosedur, dan teknologi terlebih dahulu. Kemudian melatih setiap orang dalam organisasi untuk bertindak sesuai dengan rencananya tersebut. Dan selanjutnya memantau kepatuhan. Nah, hanya manajemen senior yang memiliki wewenang dan sumber daya untuk mencapai hal ini, yang memperkuat bahwa semua aspek keandalan sistem pada dasarnya merupakan masalah manajerial dan bukan hanya masalah IT. Karena akuntan dan auditor berperan sebagai penasihat terpercaya bagi manajemen senior, mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang isu-isu ini. Next, Kak Sapula. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang encryption. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa enkripsi ini adalah kontrol pencegahan yang dapat digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Nah, enkripsi ini melindungi data ketika sedang transit melalui internet dan menyediakan satu penghalang terakhir atau firewall terakhir yang harus diatasi oleh penyusup yang telah mendapatkan akses di dasar ke informasi yang sudah kita simpan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh rekan saya, Sofia. Oke, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan enkripsi. Yang pertama itu ada key length atau jadi kunci panjang. Jadi kunci ini tuh kunci yang lebih panjang ini memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengurangi jumlah blok yang berulang di dalam ciphertext. Jadi karena hal ini jadi ngebuat lebih sulit untuk menemukan pola dalam ciphertext yang mencerminkan pola dalam plaintext yang asli. Kemudian faktor yang kedua itu encryption algorithm. Jadi di sini tuh sifat dari algoritma digunain buat ngegabungin kunci dan plaintext itu. Jadi algoritma yang kuat akan sulit, bahkan nggak mungkin buat diretas. Jadi menggunakan teknik menebak secara paksa. Kemudian yang ketiga itu place for managing cryptographic case. Jadi pengelolaan kunci kriptografi itu seringkali merupakan aspek yang paling rentan dari sistem enkripsi. Jadi nggak peduli seberapa panjang kuncinya atau seberapa kuat algoritma enkripsinya itu, kalau misalkan kuncinya udah dicuri, ya enkripsinya pasti bakalan mudah dibobol. Jadi oleh karena itu, kunci kriptografi itu harus disimpan dengan aman dan dilindungi dengan kontrol akses yang kuat.
Nah, di sini ada tipe dari enkripsi sistem. Yang pertama itu enkripsi sistem simetrik, dan ada juga yang asimetrik. Jadi untuk yang simetris ini tuh pakai kunci yang sama buat enkripsi dan dekripsinya. Contohnya itu adalah AES. Kemudian untuk asimetrik itu tuh sistem enkripsi yang menggunakan wait. Nah, sistem enkripsi asimetris ini pakai dua kunci yang dibuat sebagai pasangan yang cocok. Jadi satu kuncinya itu kunci public dan yang kedua itu kunci private. Untuk lebih jelasnya ada di next slide. Nah, ini dia perbandingan dari enkripsi simetrik dan asimetrik. Dan tadi sebelumnya itu kan dari jumlah kuncinya, kalau misalkan simetrik enkripsi itu pakainya satu kunci untuk semuanya. Jadi kalau misalkan apa namanya tadi asimetrik itu pakai dua kunci. Nah, jadi kalau misalkan simetris ini tuh pakai satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kemudian kalau misalkan asimetris itu dia tuh satu kunci private digunakan untuk dekripsi dan kunci publiknya itu dibagiin secara bebas. Dan kemudian yang kedua itu ada masalah dari segi resikonya. Kalau enkripsi simetris ini tuh resikonya itu benar, karena dia apa ya, cuma pakai satu kunci. Jadi kalau misalkan kunci simetris itu bocor, jadi ya udah, jadi bisa si pembobol itu bisa ngedekripsi pesan yang udah dienkripsi dengan kunci itu. Kemudian kalau asimetris, kalau misalkan kan pakai dua kunci ya. Jadi kalau misalkan kunci private-nya bocor, jadi data yang udah diamanin, yang dilindungi sama kunci private ini tuh ya pasti bakalan terancam posisinya, bakal bisa ada apa ya ibaratnya kesempatan untuk dibobol lah gitu. Nah, terus karena kunci yang kedua ini kunci publik itu dibagiin secara bebas tanpa ada keamanan, jadi ya mungkin dengan ini tuh setiap pengguna itu hanya perlu mengelola apa ya, membuatnya itu lebih mudah diatur lah gitu dibandingkan dengan sistem enkripsi simetris. Kemudian yang ketiga itu masalah komunikasi. Jadi kalau misalkan simetris itu tuh sebelum komunikasi dimulai, jadi kedua pihak itu harus udah bertukar kunci yang secara aman. Jadi untuk kecepatannya itu juga yang simetris ini tuh lebih cepat dan efisien untuk enkripsi dan dekripsi. Sehingga untuk simetris ini tuh cocok untuk data jumlah yang besar atau untuk komunikasi dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian kalau enkripsi asimetris itu tuh kunci publiknya tuh dapat dibagiin secara terbuka, jadi mudah inisiasi komunikasinya tanpa perlu pertukaran kunci rahasia dulu. Nah, kalau misalkan dari segi kecepatannya itu, asimetris ini lebih lambat dalam enkripsi dan dekripsinya, sehingga sering digunakan untuk mengenkripsi data-data yang lebih kecil gitu. Kemudian selanjutnya Virtual Private Networks atau VPN. Nah, jadi VPN ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi internet yang aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Nah, VPN ini dipakai buat apa aja sih? Nah, VPN ini banyak ya tujuannya. Contohnya itu ada untuk privasi, keamanan, dan akses ke konten yang dibatasi. Jadi apa ya?
Contohnya kan kalau saya sendiri ya, kalau misalkan saya itu pengen nonton kayak keolahragaan dari luar gitu. Nah, pasti kan aksesnya itu kan dibatasi kan. Jadi salah satu caranya biar bisa bisa nonton ya pakai VPN. Seperti itu. Kemudian dua tipe dasar dari VPN. Kemudian yang pertama itu ada VPN berbasis browser. Nah, jadi VPN berbasis browser ini VPN yang beroperasi melalui ekstensi atau add-on pada browser web seperti Chrome, Firefox, atau Opera. Kemudian fungsi dari VPN berbasis browser ini tuh cuman enkripsi lalu lintas data yang melalui browser aja, bukan seluruh lalu lintas internet pada perangkat gitu. Dan kelebihan dari VPN berbasis browser ini mudah diinstal dan digunain. Jadi cocok untuk pengguna yang cuman butuh buat keamanan dan privasi saat browsing. Kemudian yang kedua, itu ada VPN berbasis IPsec atau Internet Protocol Security. Jadi ini tuh seperangkat protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi internet dengan mengenkripsi dan mengotentikasi paket IP. Nah, fungsi dari VPN berbasis IPsec ini untuk mengenkripsi seluruh lalu lintas internet dari perangkat pengguna, jadi nggak hanya lalu lintas dari browser. Nah, kelebihan dari VPN yang berbasis IPsec ini, jadi keamanannya itu lebih tinggi dibandingkan yang dari berbasis browser tadi. Jadi dengan berbasis IPsec ini, jadi memberikan enkripsi dan autentikasi yang kuat untuk semua lalu lintas internet. Tapi ada kekurangannya. VPN yang berbasis IPsec ini, kekurangannya itu memerlukan konfigurasi yang lebih rumit dibandingkan dengan VPN berbasis browser. Jadi, kalau misalkan milih mana mau pakai VPN berbasis browser atau IPsec gitu, jadi ya tergantung kebutuhan kita masing-masing. Kalau misalkan kita pengen yang simple, yang ideal gitu pakainya ya VPN berbasis browser, tapi ya gitu kekurangannya cuma melindungi lalu lintas data yang melalui browser aja. Kalau misalkan kita pengen keamanan yang lebih kuat dan cakupannya lebih luas, itu pakainya VPN yang berbasis IPsec gitu. Kemudian hashing. Nah, hashing ini adalah proses mengubah data input seperti teks atau file menjadi string output dengan panjang tetap menggunakan fungsi hash. Nah, fungsi hash ini itu berupa algoritma matematika yang memetakan data dari ukuran yang arbitrer menjadi nilai dengan ukuran yang tetap, disebut hash value atau hash kode. Kemudian, next slide. Nah, perbandingan hashing dan enkripsi itu apa? Nah, kalau misalkan hashing dan enkripsi itu kan emang konteksnya itu dalam keamanan data ya, sama-sama keamanan data, tapi tekniknya itu berbeda. Kalau misalkan dari segi tujuannya, hashing itu digunain buat mastiin kalau data itu tidak diubah selama transmisi atau penyimpanan. Sedangkan kalau misalkan enkripsi, itu tuh digunain buat melindungi data biar nggak dapat kebaca oleh pihak yang nggak berwenang gitu. Terus kalau misalkan dari segi prosesnya, kalau misalkan hashing itu menggunakan algoritma tadi yang sudah saya bilang, jadi dia menggunakan algoritma yang mengubah data input menjadi hash value dengan panjang itu tetap. Kalau misalkan enkripsi, dia itu pakai algoritma yang mengubah plain text menjadi ciphertext yang tadi dijelaskan sebelumnya, jadi menggunakan kunci enkripsi. Seperti itu. Kemudian, next slide. Oke, digital signature. Apa itu digital signature? Atau tanda tangan digital. Jadi dia tuh mekanisme kriptografi yang digunakan untuk mastiin keaslian, integritas, dan non-repudiation dari pesan atau dokumen digital. Jadi digital signature ini tuh memungkinkan kita
sebagai penerima gitu untuk memverifikasi kalau pesan atau dokumen yang kita terima itu berasal dari pengirim yang sah dan tidak diubah selama transmisi. Nah, membuat digital signature. Jadi proses pembuatan tanda tangan digital ini ada 2 langkah utama. Jadi yang pertama itu pembuat dokumen membuat hash dari dokumen atau file yang akan ditandatangani. Nah, kemudian hash tersebut itu dienkripsi menggunakan kunci pribadi pembuat dokumen. Nah, kemudian hasil atau resultnya itu adalah tanda tangan digital yang menjamin 2 hal penting. Yang pertama itu dokumen atau file tersebut itu tidak diubah selama tanda tangan itu dibuat, dan yang kedua itu tanda tangan digital ini nunjukin siapa yang ngebuat versi asli dari dokumen atau file digital tersebut. Oke, contoh dari penggunaan tanda tangan digital. Jadi di sini ada 6 poin ya, 6 poin. Jadi untuk poin yang pertama itu X itu membuat kontrak dalam format elektronik. Nah, kemudian si X ini menggunakan algoritma hashing SH256 untuk menghitung hash dari kontrak. Nah, hash itu tadi yang sudah saya jelaskan, tapi ini saya ulang lagi, dia itu nilai unik yang dihasilkan dari suatu data dan digunakan untuk memastikan integritas data. Nah, selanjutnya si X ini tuh pakai kunci pribadinya untuk mengenkripsi hash kontrak. Nah, hasil dari enkripsi ini disebut dengan tanda tangan digital. Nah, kemudian tanda tangan digital ini ditambahkan ke kontrak elektronik yang sebelumnya. Nah, untuk poin 4, si Y ini menerima kontrak elektronik nih yang telah ditandatangani si X ini. Nah, kemudian poin yang kelima itu, si Y itu memverifikasi tanda tangan digital itu pakai kunci publik si X untuk mendekripsi tanda tangan digital. Nah, jika dekripsinya berhasil, berarti si Y ini dapat memperoleh hash kontraknya. Nah, kemudian setelah itu, si Y itu menghitung hash dari kontrak elektronik yang diterimanya. Nah, setelah dia udah dapat nih perhitungannya itu, dia lalu membandingkan hash yang diperoleh dari dekripsinya dia dengan hash yang dihitungnya. Oh, salah maaf. Jadi yaitu membandingkan hash yang diperoleh dari dekripsi tanda tangan digital si X dengan hasil hash yang dari hitungannya sendiri. Nah, kalau misalkan jika kedua hash itu cocok, maka berarti si X itu benar-benar ngebuat kontrak tersebut. Nah, juga kontrak itu tuh nggak mengalami perubahan selama proses transmisi. Tapi kalau misalkan kedua hash itu nggak cocok, berarti ada kemungkinan X ini bukan pencipta kontrak tersebut. Kemudian kontrak itu telah mengalami perubahan selama proses transmisi. Kemudian ada digital certificates. Jadi digital certificates ini tuh apa sih? Jadi dia itu apa ya? Sertifikat digital untuk biasanya itu dipakai buat memverifikasi identitas pengirim pesan elektronik, terus melindungi komunikasi elektronik dari pencurian data, dan memastikan integritas data elektronik. Nah, biasanya digital certificates ini tuh berisi informasi mengenai nama pemilik sertifikat, kunci publik pemilik sertifikat, tanda tangan digitalnya, dan masa berlaku sertifikat. Nah, jadi digital certificate ini tuh pakai sistem public key infrastructure. Jadi dia ini sistem yang menyediakan layanan untuk membuat, mengelola, mendistribusikan, menyimpan, dan mencabut sertifikat digital. Nah, di dalam public key infrastructure ini ada CA atau Certificate Authority. Jadi CA ini tuh organisasi yang bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat digital. Gitu. Kemudian jadi gimana
sertifikat digital itu digunain. Jadi saya ini ngambil 3 contoh, yaitu dari ada kartu debit, ada dari komputer, ada dari web. Nah, kalau misalkan kartu debit ini, jadi di kartu debit itu kan ada chipnya ya. Nah, chip itu tuh berupa sertifikat digital. Jadi fungsinya itu untuk membantu mengamani transaksi dan mencegah pemalsuan pemalsuan kartu. Kemudian kalau misalkan di komputer, sertifikat digital itu mastiin integritas perangkat lunak dan komunikasi yang aman. Nah, kalau di web, itu tuh sertifikat digital itu dipakai untuk mengenkripsi komunikasi, mengotentikasi identitas situs web, dan menandatangani konten digital. Nah, kemudian peran hashing dalam menciptakan blockchain. Nah, jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu pembuatan blok. Jadi setiap blok dalam blockchain itu kan terdiri dari kumpulan transaksi yang telah diverifikasi. Nah, kemudian hashing ini dipakai buat mengubah data transaksi di dalam blok menjadi nilai hash yang unik. Jadi ini tuh mastiin kalau misalkan data dalam blok itu udah nggak diubah tanpa mengubah nilai hash-nya. Jadi kalau misalkan ada data dalam blok itu diubah, maka hash-nya itu kan akan berubah. Jadi mungkin ada deteksi modifikasi data. Kemudian yang kedua itu verifikasi blok. Jadi ketika blok baru ditambahkan ke blockchain, jadi nilai hash blok tersebut itu dihitung dan diperiksa untuk mastiin integritas data. Jadi hash ini tuh dipakai buat verifikasi kalau blok baru sesuai dengan aturan konsensus jaringan dan tidak mengandung data yang tidak valid. Kemudian step ketiga itu rantai blok. Jadi setiap blok itu berisi hash dari blok sebelumnya. Dengan menyertakan hash blok sebelumnya, blockchain itu menciptakan rantai blok yang saling terhubung. Nah, jadi rantai ini tuh menghubungkan setiap blok dengan blok sebelumnya yang mastiin kalau setiap blok itu secara kriptografis itu terhubung dengan urutan yang benar. Nah, jika kalau misalkan ada yang coba ubah data dari salah satu blok, jadi hash blok tersebut akan berubah, dan perubahan ini akan berdampak ke semua atau ke blok-blok berikutnya. Jadi sehingga adanya deteksi dari perubahan data tersebut. Oke, kesimpulan dari presentasi ini, dari topik yang kita bahas mengenai kerahasiaan dan privasi, itu tuh merupakan 2 aspek yang penting dalam keamanan informasi. Jadi kalau misalkan kerahasiaan itu mengacu pada perlindungan informasi dari akses yang tidak sah, sedangkan privasi itu lebih mengacu pada perlindungan informasi pribadi dan pengungkapan yang tidak sah. Jadi oke. Kemudian kebijakan dan keamanan cyber juga informasi yang penting mengenai kebijakan dan keamanan cyber ini tuh jadi hal yang sangat penting juga untuk informasi yang vital, contohnya ada informasi dagang, informasi keuangan dan operasional, informasi pelanggan, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, kebijakan dan keamanan cyber yang kuat itu merupakan elemen kunci bagi organisasi modern untuk mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Akhirnya, sudah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.